Perjuangan orang tua itu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Menurut kami, siapapun orang yang berani melawan orang tua hanya karena alasan uang dan harta akan kami bela. Saya sudah dapat nomor kontak pengacaranya. Saya coba hubungi sekarang. Mudah-mudahan bisa berkomunikasi dan bisa ikut serta berpartisipasi membantu memberikan support moral. Salam, Bapak pengacara, apa kabar? Damang. Damang, Bang Esdu, Kang Dedi sehat, Kang Dedi. Alhamdulillah. Kang Dedi. Iya, Abdi teh baca itu berita hari ini. Kan saya tuh kadang-kadang kalau yang menyangkut hubungan anak dengan bapak, ibu tuh suka ada apa ya? Suka netesin air mata gitu kan karena sering nanganin gitu loh. Ya bukan nanganin pengacara suka ikut support lah. Ini ceritanya gimana Pak ini? Siap Kang Dedi. Jadi betul Kang Dedi, kami advokat, saya nggak ngomong lawyer, advokat kan. Advokat, iyalah. Advokat di sini tergabung 20 orang Kang. Jadi emang kami ini terpanggil sih Kang. Iya. Kita pun terpanggil untuk membantu dari pihak orang tua sih Kang. Jadi Iya. awal ceritanya emang ini hanya masalah sewa menyewa kontrakan. Oh. Klien kami ini kan dari pihak orang tua yang sudah sepuh 85 tahun. 85, dia punya aset. Punya aset dan kemudian aset itu dikontrakkan ke anaknya. Oh. Karena dipakai untuk usaha. Oh. Kang Dedi lagi di Bandung ini Kang Dedi. Lagi di rumah. Saya rencana besok mau ke sana. Kalau ketemu Bapak advokat gitu loh, ikutlah. Kalau misalnya kalau kita ketemu besok gimana Kang Dedi? Ya nggak apa-apa lah, prolos sekarang dulu, biar saya paham dulu. Ya, terus? Nanti ketemunya di kantor kami nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi si bapak namanya siapa bapaknya? Jadi gini Pak Dedi, kebetulan klien kami ini Pak Koswara itu tergugat yang digugat oleh anaknya. Jadi produk emang ini terkait tentang sewa menyewa kontrak aset bapaknya Pak Dedi. Bapaknya ini kan butuh dana untuk hidup lah, kehidupan ke depan, buat cucu-cucunya juga. Oh ya, untuk yang lain yang lebih berhak juga ya. Ya, nah itu rencananya hendak dijual sih Pak. Oh, pada pihak ketiga. Pada pihak ketiga, karena itu hendak dijual, maka anak-anak yang ngontrak itu merasa ada haknya lah di situ ya, ada haknya di situ, masih berusaha di situ, sudah ditetapkan baik-baik, uang kontrakannya yang diberikan tiap tahun pun sudah dikembalikan sebesar 8 juta. Kemudian mereka sampai pasang spanduk, mereka pasang baliho, bahwa ini tidak bisa dijual, padahal mereka nggak punya hak di situ Pak. Oh iya, karena itu milik bapaknya. Sertifikat atas nama bapaknya dan itu harta bawaan. Oh, bukan harta hasil perkawinan ya? Bukan gunung gini Pak, itu dari kakeknya, jadi harta bawaan. Kemudian semenjak itulah konflik mulai muncul. Pak Koswara ini digugat oleh anaknya, kemudian anaknya sendiri itu pakai kuasa hukum dari anak yang ketiga. Jadi penggugat ini anak kedua Pak. Oh, penggugat anak kedua. Ya. Kemudian jadi yang kontrak itu anak kedua, yang kontrak itu. Iya, yang kontrak itu anak kedua gitu Pak. Penggugat itu pengontrak anak kedua, dan kuasa hukumnya adalah anak ketiga. Walah, jadi ini adik kakak gugat bapak. Betul. Dan yang digugat itu senilai 3 miliar Pak Dedi. Oh. Ini yang kami kadang-kadang kebetulan saya darah Sumatera Pak Dedi. Iya, kelihatan. Keluarga yang dan darah muda juga. Iya, hal sensitif seperti ini Pak Dedi. Iya. Kenapa bisa kayak gini ya? Nah kemudian ya ada tragedi yang terbaru juga, kami pun ikut kaget juga ya. Jadi malam kuasa hukum dari penggugat itu anak ketiganya ya. Anak ketiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya dadakan juga sih Pak Dedi. Cuman Pak Dedi nanti kita bisa ngobrol besok Pak Dedi. Besok ya saya ke sana ya.
nanti sekalian ketemu dengan prinsipalnya juga, Pak Didi, kapan waktu siap? Saya besok jam 9 udah nyampe ke kantor Bapak. 9 pagi, Pak ya? Ya. Siap. Saya Nanti besok kami setelah, Pak. harusnya saya besok ke DPR mimpin rapat, tapi mimpin rapat bisa Zoom nanti, ada yang lain mimpin. Biar saya ke sana, siapa tahu ya bisa ikut memberikan doa lah. Siap, Pak Didi. Nanti besok kita ketemu di kantornya. Nanti saya share Pak Didi di WhatsApp ya. Oh iya, dan saya juga meminta dukungan ya ke saudara-saudara kita di media sosial. Biasanya kan kalau teropini dengan baik suka cepat kelar. Betul, betul. Saya izin kalau juga saya posting untuk mohon dukungan ke seluruh warga Indonesia. Siap. Kayak kemarin di Demak juga selesai kan akhirnya. Akur. Kalau misalnya kami Pak Didi mau ajak dari pihak media juga, mungkin nggak apa-apa ya? Boleh ya, saya banyak pinjam media. Saya juga akan punya media sendiri, punya berbagai media sosial kan. Siap, siap, Pak Didi. Nanti saya juga mau nemuin sungkem sama bapaknya. Mudah-mudahan ikut menenangkan hatinya. Oke, besok saya udah konfirmasi Ya. anaknya besok bapaknya datang, Pak. Iya, kemarin yang Demak juga akhirnya selesai kan pada akhirnya. Mudah-mudahan ini selesai, punya kesadaran. Amin, 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 amin. Dan kita amin. doakan putranya yang meninggal, yang menggugat itu mendapat keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bapaknya tetap meridokan walaupun anaknya menggugat bapaknya. Terima kasih, Pak Didi. Sama-sama, selamat ya. Enjing urang tepang, abdi tabu salapan tos dugi ke kantor Bapak di Bandung. Siap, Pak Didi. Besok ketemu di sini. Saya share lo sekarang, Pak Didi. Oh, siap. Mangga atur nuhun. Siap nuhun. Assalamualaikum. Selamat, Pak Didi. Ya, ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini telepon. Alhamdulillah. Alhamdulillah kebantu ya. Nuhun. Mana? Ada. Saya. Buat siapa yang mau mampu bayar advokat 30 orang? Ini kan ketukan hati. Habis itu advokatnya nyuguhin lagi. Dibuka Mewakili dari keluarga Pak R.E. Koswara, kami tim advokat dari kantor hukum progresif Law and Partner. Kebetulan di sini kita dari advokat-advokat kantor hukum di Kota Bandung. Oh, ngumpulnya di sini. Tergabung di sini. Pak Dedi, terima kasih sekali nih. Memang mungkin dari pihak keluarga sendiri akan menyampaikan aspirasinya langsung. Oh iya, mangga. Bapak sendiri kalau perjalanan ke sini, Nggak kita ke rumahnya. 5 menit lagi nyampe mungkin Pak. Bapaknya yang kesini. Kesini. Saya mau ke rumahnya. Gak apa-apa, nanti ditunggu aja Pak. Nanti kita anterin pulang ke rumahnya. Kurang sama kayak bapak sendiri. Jadi memang punya ruko bapaknya. Ruko bawaan warisan dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Rukonya disewa oleh anaknya. Setahun 8 juta. Karena bapaknya udah tua, mau dibagi waris ke anak-anaknya. Otomatis kan nggak mungkin rukonya dipotongin kan? Betul. Harus dijual. Betul. Keberatan. Berat. Karena tempat usahanya mungkin Betul. harus Di dijual. situ. Kan gampang seharusnya yang usaha itu membeli, uangnya dibandingin buat keluarganya. Betul Pak. Kan gitu harusnya. Tapi nggak mau. Gak mau Secara akhirnya. teknis mungkin tidak bisa juga gitu. Karena memang ini kan satu kesatuan seluas berapa gitu Pak. Ada ahli waris, jadi Pak Koswara sendiri ini bukan pemilik tunggal Pak. Ada Oh. ahli waris lain, ada ahli waris. Adik kakak lah ya. Iya, Adik kakaknya betul. Oh. Adik kakaknya Pak Koswara gitu. Jadi persetujuannya itu kan harus ada dari ahli waris lain Pak. Secara perikatan hukumnya juga sebenarnya harusnya kontrak sewa menyewa itu ada persetujuan dari ahli waris Keluarganya lain. yang lain. Jadi emang Nggak usah pakai AC udah dingin. dari pihak keluarganya sendiri, pihak keluarga saudara-saudara Pak R.E. Koswara itu ingin menjual karena ada kebutuhan biaya dan mungkin akan membagikan warisnya. Ya, jadi dibaginya nanti bukan hanya pada anaknya Pak Koswara kan? Bukan. Termasuk pada saudara-saudara Pak Saudara-saudara. Koswara. Ponakan-ponakannya gitu. Semua lah ya. Semuanya. Itu nilainya berapa sih rukunya kalau dijual? Kalau itu kan luasnya sebetulnya ruko itu sedikit. Jadi tanah itu luasnya 4 itu 100.
Gede Bu kalau Iya, dibalik. betul, betul. Hampir setengah hektar loh. Mahal Bu, Iya, oh 4.000. 4.100. Iya. Kalau kali Nah, 10 juta itu kan hanya depan-depannya saja. Tanah kaki ya? Iya. Itu depan-depannya saja di beberapa ruko lah. Kecil Oh, aja. yang dipakai ruko itu. Iya, kecil. Yang belakangnya itu tanah kosongan, ada rumah sedikit. Nah, untuk saat ini juga Bapak tidak tinggal di sana karena memang ada masalah seperti itu. Bapak tinggal sama kakak saya. diungsikan dulu. Ibu putranya. Saya putranya. Perkenalkan. Yang kemarin dihubungi. Iya. Yang kemarin kayak takut dihubungi saya. Bukannya takut. Saya kan harus bicara dulu. Ya nggak apa-apa, bagus kayak takut. Pasti rada takut saha. Ini Ibu Hamidah yang kemarin saya hubungi. Iya, saya. Alhamdulillah. Ibu anak yang keberapa? Anak kelima. Sekarang Bapak tinggal sama siapa? Sama kakak saya, terima. Sebenarnya gini, Pak. Anak berapa Bapak? Bapak itu sebetulnya punya anak 10. 10. Dari dua Istri? ibu. Iya. Anak pertama dari istri yang pertama itu ada sebenarnya tinggal di Bandung juga. Cuma ini tidak pernah datanglah ke orang tua. Jadi seolah-olah Bapak punya anak 10, tapi yang mengurus cuma berdua, saya sama Teh Imas. Biasa Bu. Iya. Kalau bah ngurus masuk ku anak awewe. Kalau bah warisan anak lalaki suka yang gede nah. Ya saya kan belajar dari diri saya sendiri. Nggak usah dari orang lain ya begitu. Nah, kemarin itu waktu sebelum sidang, Pak, hari Minggu, saya sama kakak saya Teh Imas, sama bapak saya dan suami saya Ahmadi dan kakak ipar saya Arudi datang ke rumah kakak saya yang beda ibu, yang nomor pertama datang. Tapi kami seolah-olah kalau Sundanya ya Pak ya ditolak 3 jam. Ayo ngagugat teh dari istri yang pertama. Yang kedua. Kedua. Ibu yang pertama. Bukan, yang kedua itu yang sekandung sama saya, seibu dan Berarti sebapak. yang ngagugat yang sekandung sama ibu. Iya. Kalau sekandung sama ibu sama bapak berarti. Iya. Nah, saya yang dikhawatirkan nanti ini selesai gitu Pak. Nanti muncul lagi yang beda ibu. Gugat lagi. Pusing gitu. Padahal belum bisa dibagikan. Iya, padahal belum dibagikan. Kalau mau dibagikan juga, itu masuknya kan bagian bapak. Ini kan belum bagian bapak. Itu 4.100 itu Harus dibagi. harus dibagikan. Bapak berapa bersaudara? 5. Berarti kebagian 1.000 ewang lah rata-rata. Enggak, jadi gini Pak, sebetulnya seluruh dari itu, dari sertifikat itu nilainya 4.100. Tetapi itu kakek saya memberikan hibah ke beberapa cucunya, 4 cucu. Oh, Yang udah tertulis. tertulis. Yang salah satunya adalah anak pertama dari istri pertama Bapak, Oh. namanya Sri Rahayu. Itu pewaris hibah, Iya. penerima hibah. Menerima hibah. Satu lagi dari putranya kakek, anaknya kakek yang nomor 4, Ibu Tuti Sumartini. Itu dikasih 2 anaknya hibah dari kakek 2 orang. Satu lagi ada dari Hemniwardini, itu juga adik bapak Hemniwardini. Punya anak, jatuhlah ke Deden Darmida. Dari Deden Darmida itu, Deden Darmida meninggal, jatuhlah ke adiknya, Hendra. Jadi ini memang agak panjang sebetulnya, gitu. Nah yang saya khawatir, jadi total yang akan dibagikan waris bapak 3.096 meter. Ya lumayan. Iya, itu kita Kalau kali 10 juta udah 39 miliar. Iya, betul. Emang duit lu tip loba pengen ke ribut. Iya. Nah, dari situ juga kita sudah ada pembagian waris berdasarkan penetapan Pengadilan Agama. Sudah. Bapak sudah ada bagiannya 774,5 774,5 meter. Meter. Yang ruko itu. Nah, termasuk. Nah sekarang yang disengketakan yang ruko. Iya. Yang ruko itu sudah menjadi warisan bapak belum? Ini kan belum. Jadi rencananya memang bagian Bapak 774,5 itu sudah ada. Tapi letaknya belum ada. Belum di Oh, Belum belum di-split, di-splitsing. belum dibagi. Belum. Yang titik yang mana? Betul. Iya. betul. Makanya kita Bapak dan saudara-saudara Bapak, adik-adik Bapak mau menjual. Jadi yang kemungkinan yang bapak mah yang diwariskan pada 10 anak itu kan yang 7. Iya. Itu pun maaf kalau namanya waris, setahu saya waris itu kalau sudah tidak ada. Iya kalau sudah meninggal. Iya. Kan di Indonesia mah biasa.
Can maot teh geus diwaris. Minta waris. Ini geus minta warisan can maot teh. Jadi minta warisan teh lah meme bapak maot pan Indonesia mah biasa begitu. Ya kan, jadi kan saya kesannya kalau seperti itu kesannya mempercepat bapak nggak Iya, ada. seru udah ngedoakeun bapak maot ya teh. Nggak mau lah saya kan. Jadi kami DPR ya seperti itu. Jadi iya. Iya, pas bapak menjual di situ sudah ada tempat bang dijual gitu. Di situlah masalahnya. Konfliknya dimulai di situ. Oh jadi bapak menulis ya, Sudah. dijual, Iya. kemudian tidak terima, Tidak terima Pas bapak cabut, cabut. stiker Iya. baru tidak dijual. Tidak dijual. Jadi yang Tidak sebelah, sengketa. yang sebelah dijual, yang sebelah tidak Tidak dijual. dijual. Tapi sampai akhirnya sama mereka sama Deden, Mukhtar, Ajit, sama Mas Jadi Ito. deden yang adik kakak itu yang seibu sebapak dengan ibu, Betul. yang penggugat yang anak kedua dan anak ketiga. Iya. Berarti seibu sebapak. Saya Gus Bapak. Nah, yang saya dikhawatirkan nanti kalau ini sudah selesai, nanti yang beda Yang ibu, sudah aduh, gugat lagi. Iya, Jangan. Ulah karunya ke bapak. takutnya gitu. Iya. Jadi saya di sini juga memang membicarakan sekalian mendiskusikan itu, konsultasi pada kantor ini, Ya. gitu, minta solusi. Nah, untuk sekarang yang di depan itu memang kita menghadapi ya Deden. Yang sekarang, yang adiknya pengacara itu memang sudah meninggal. Meninggalnya kemarin-kemarin. Hari Senin, Sebelum sidang. iya, Sehari sebelum. Senin, Kemarin lusa berarti. iya. Oh, jadi yang pengacaranya itu adalah anak yang ketiga. Ketiga. Ya kan berarti adik dari kakak yang kedua Iya, yang menggugat, iya. pengacaranya yang ketiga. Iya. Meninggal, Iya. belum menggugat. Iya. Atau harta warisannya belum keterima sudah meninggal. Ahli waris. Pak. Ya, Ahli waris. itu ahli waris, ya kan arti kata dapat warisan berarti belum keterima warisannya sudah meninggal. Kan sayang. Jangan, Berharap jangan. berharap mendapat harta warisan dari bapak. Sekarang sudah posisi begini, sudah adiknya meninggal, sudah ada terbuka nggak mau musyawarah. Justru ini makin parah. Iya, waktu kemarin kan bapak saya kita tahunya setelah sidang, kita ke makam dulu. Jadi ceritanya Pak Dedi, Bapak Koswara itu belum tahu sampai dengan selesai sidang bahwa Anaknya meninggal. Iya. Ya, baru diberitahu setelah sidang. Betul. Nah, setelah sidang itu saya bilang ke bapak di perjalanan, saya tanya ke bapak, Pak mau ke makamnya atau mau ke rumahnya langsung? Karena Mas Ito ini sudah punya rumah, makanya dia berani. Ya kalau sudah nyemak pulang ke bapak itu karena dia merasa saya udah punya segalanya, tapi tetap mau minta bagian bapak ke bapak di rumah. Dia bapak bilang ya udah ke makam aja dulu. Di makam, udah di makam, mau ke rumahnya, iya. Nah di rumahnya saya takutnya ada apa-apa, memang sudah terjadi sebelumnya. Kalau saya ke sana itu selalu berantem, selalu bikin masalah yang di sana. Jadi saya datang ke sana di foto-foto soal saya yang bikin masalah ke sana mau bikin masalah. Tapi sebenarnya saya di sana mau melayar. Nah untuk itu saya meminta wakil dulu ke suami saya, Ahmadi, tolong ke sana sama Henry, saudara saya juga. Diketuk beberapa kali, memang diketuk dan mengucapin salam. Di situ ada orangnya, salah satunya Deden, Mukhtar, Ajit, yang orang di sana, yang ya Mukhtar itu adik bungsu, anak keenam lah dari seimbang bapak. Dia lihat, dia mendengar ucapan di pintu dan ucapan salam itu mendengar. Tapi nggak mau buka. Nggak mau buka dan cuek dari masuk ke dalam. Nah, jadi itu berapa kali dia ketuk dan mengucapin salam. Padahal kami ke sana untuk melayat saja kita keluarga gitu kan. Nah, alasannya mungkin saya nggak tahu, mungkin masih marah atau apa, saya nggak tahu. Nah, saya juga tanda tanya ini, katanya masih sayang sama bapak, tapi kenyataannya seperti itu. Apakah itu hanya pencitraan aja bagi mereka atau gimana? Saya nggak ngerti. Soalnya ini banyak sekali dan memang tuh maaf ini ke dalam lagi. Mas Ito ini almarhum itu banyak sekali bikin drama di dalam keluarga. Mas itu teh perempuan. Yang perempuan yang meninggal itu. Jadi yang menggugat pengacara itu perempuan. Perempuan Bu Mas itu almarhum. 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 Banyak. Jadi yang menggugat bapaknya itu anak perempuan juga yang jadi pengacara. Betul. Jadi bapak itu ya, jadi dia bapak itu kan perempuan laki perempuan 3 pasang dan dari istri pertama itu sama perempuan laki.
jadi putra bapak itu pasang-pasangan seperti itu. Ya, jadi saya juga nggak tahu ini apakah dia gimana tapi kan sudah mapan itu masih posnya ya. mapan. Dia udah punya segalanya dibanding Dengan ibu memapan dia lah ya. lebih Pak, saya mah nggak punya apa-apa. Punya hati. Alhamdulillah masih, makanya masih hidup. Jaga bapak. Punya hati, punya jantung. Iya. Nah, seperti ini juga. Memang saya juga selain ini ada perkara lain pidana yang dilaporkan oleh Muhtar, adik saya sendiri. Ntar beda lagi yang penggugat, bukan? Di luar itu belum. Di luar perkara perdata. Bukan anak kedua, bukan? Yang penggugat, bukan anak ketiganya kepada meninggal, bukan? Ini anak yang keenam. Ustaz, ibu dilaporin pidananya apa? Ya, pidananya saya dilaporkan sama kakak saya Taimas, sama Arudi, menantunya. Dilaporkan penganiayaan. Cinambok, Polsek Cinambok. Penganiayaannya apa? Penganiayaannya waktu itu kejadiannya waktu ibu saya meninggal Maret. Itu bikin masalah, datang ke rumah, mohon maaf ada kata-kata kasar di sana. Saya tidak enak, bapak saya sedang tidur, dibangunkan. Nah, saat dibangunkan, bangun, mantel mana kunci, padahal cuma butuh anak ini. Kenapa nggak baik-baik? Di situ dia memang mencari celah, dia gesek-gesek ke dinding, seolah-olah pemukulan dari kita. Tapi ibu nggak mukul? Enggak. Nggak apa, tenang. Iya, tapi sampai sekarang itu bergulir terus sampai dengan Deden yang jadi tergugat ini. Dia mengancam suami saya Ahmadi akan membunuh. Ancamannya ada? Ada, saya sudah lapor. Terus dia menganiaya saya di jalan. Saya bawa motor saya digeduk-geduk, itu yang ngelakuinnya Deden sama Muhtar. Dan atas perintah dari Nasitov almarhum, karena dia yang menunjuk-nunjuk. Nah, itu saya juga melaporkan. Sampai sekarang belum tidak ada kejelasannya. Oh iya, nanti kita ini ya selama secara acara pelaporan benar, ya pasti kita bantu. Terus ada lagi. Dengan kepolisiannya nanti kita bantu. Ada lagi. Saya nanti audiensi saya datang. Ya. Tahu. Ada lagi di Polrestabes. Apa Dan lagi? itu yang baru. Apalagi Itu ITE. Dan Apa? itu juga melibatkan saya, kakak saya Taimas sama Arudi. ibu ngomen apa? Saya nggak ngomel. Memang waktu itu kejadian, ibu saya belum meninggal. Ngambil TV di hadapan polisi semua. Polisi Disaksikan di sama RT, RW. RT, nggak enak. RT dari Babinnas, Kamtibnas, dari Kanit Babin. Itu dibawa TV. Ibu saya sedang sakit waktu itu, sedang nonton TV dengan kejamnya. Dia Oh, bawa TV-nya dibawa diambil. Iya, diambil. Ibunya lagi nonton TV. Lagi nonton TV. TV-nya diambil sama anaknya. Iya, Divideokan sama divideokan sama saya. Memang karena itu memang Kenapa kan divideokan? iya divideokan itu karena memang saya kok sekejam ini sih seorang pengacara. Memang kebetulan saya juga salah satu pengacara juga. Ibu pengacara juga? Iya. Dan satu organisasi juga dengan Pengacara lawan pengacara. kalau saya tidak mau melawan karena ini sudah keterlaluan. Maksud saya disebarkan ke grup itu, saya ingin tahu gitu pendapat dari rekan-rekan satu grup organisasi. iya grup organisasi. Ada masalah apa? Iya, ini dipermasalahkan dan itu panggilannya setelah saya sidang perdata tanggal 12. Tanggal 12 saya sidang, tanggal 13 ada panggilan untuk saya yang harus hadir tanggal 14. Saya setelah itu saya bilang saya minta waktu nanti aja. Akhirnya tanggal 1 Februari saya mau dipanggil lagi. Ya, nanti kita ikut bantu selama ibu benar ya kita komunikasikan. Yang penting kan aparat tetap pasti bertindak objektif. Makanya pentingnya saya datang ke sini kan diantaranya itu. Karena di kita kan hukum tidak berdiri murni hukum, gitu loh. Ada aspek-aspek yang sosial yang harus kita sama-sama bangun secara bersama. Kalau sekarang kan beropininya udah besar masalah ini. Yang penting ibunya lurus ngurus bapak. Jaga bapak ya. Ini kenalin bapak. Saya dulu. Saya dengan Bobi. Advokatnya. Karena Abang Siregar. Ah. Abang ini, abang saya, abang Salah.
Sahala Mirtua Nasution. Wah, pasti orang Sumatera unggul. Di Siregar Nasution ini saha? Di Jawa Barat sudah. Ya orang Sunda ketinggali banget nah ketinggali. Karena Liana Pak. Kang Nana Ruhiana SH. Ya, Aku Munanar, Pak. Dari Palembang Pak. Palembang. Martinus. Martinus. Haryanja dari tanah Sumatera juga. Sumatera. Kang Wawan. Sunda. Purwakarta, Pak. Purwakarta mana sana? Cipaisan. Ye, jadi pengacara di dia. Ya, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Bandung, Pak. Aduh, orang Sunda doge. Beda banget orang Sunda mah datang. Aya banget heureuy urang Sunda lah. Pernah serius. Justru yang berseteru ini yang sebapak seibu gitu ya. Ya aneh ya. Yang tidak bapak seibu tidak seteru sampai sekarang kan? Tidak belum dengar saya betul. Bukan belum. Sebetulnya memang berseteru, tapi tidak separah ini. Karena memang kakak-kakak yang dari nenek ibu itu lebih condong menunggu bapak maaf. Hingga nunggu warisan wae. Iya. Gitu. Itu lebih ke sana. Lebih diam, nanti aja lah. Nanti pas sudah bapak nggak ada, dia langsung kayak gitu. Makanya bagi bapak-bapak sekarang yang masih ada sama ibu-ibu ya, hartanya habisin aja buat berdua. Iya, habisin aja pakai jalan-jalan, pakai hidup aja bahagiain. Enggak, kalau secara umum kan orang tua di Indonesia, kakek-kakek nenek Indonesia itu terlalu baik sama anak-anaknya. Iya. Bahkan sama cucunya kan. Betul. Salang sara. Sok tinggalin ini Indonesia. Nyawa incu. Coba lu di luar negeri nenek-nenek dulu yang jalan santai, pakai bikini, piknik. Happy-happy. Dia anaknya nyari sendiri aja gitu. Yang sehari-hari menurut Bapak ini sekarang 2 sama 4 kayak gimana? Oh, udah sarapan, udah makan? Sekali lagi ya. Bisa. Bapak tetap saya ya, Bapak itu udah mikirin apa? Jadi hidup itu kan